Oke. Bira. Boleh, Dir. Langsung. Halo, aku izin masuk ya. Kak, aku lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Maaf, ini sinyalnya putus atau enggak ya? Lanjut, Dir. Enggak kok. Oke, aku lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini Kak, kalau misalnya karyawan itu merasa jenuh atau kinerjanya menurun, apakah dari tim HR Kakak itu ada motivasi untuk karyawan tersebut? Biasanya gini, kalau misalnya karyawan itu jenuh atau mengalami penurunan performa, itu kita serahkan dulu kepada atasannya untuk ini ya, untuk istilahnya one on one lah, ngomong sama karyawan tersebut, gimana cara atasannya itu untuk memotivasi mereka segala macam. Setelah itu kalau memang misalnya tidak bisa, nanti atasannya itu mungkin akan minta bantuan dari HR gitu. Biasanya dari supervisor rekrutmen atau dari HR manager kalau di tempat kami. Gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, misalnya nih ada karyawan yang ingin resign karena ada masalah, misalnya dia tuh nggak cocok nih sama lingkungan kerjanya atau dia merasa sudah tidak nyaman. Apa yang diambil tim HR Kakak untuk mengatasi masalah tersebut? Biasanya gini sih, setiap karyawan itu pengen resign, itu ada proses yang namanya exit interview. Di situ, di exit interview itu nanti karyawan yang ingin resign akan interview one on one dengan HR manager atau dengan supervisor atau dengan rekrutmen supervisor atau dengan atasan mereka. Ditanya mereka resign karena apa dan segala macamnya. Jika memang ada masalah, nanti tim HR akan berunding masalah tersebut dan cara penyelesaiannya seperti apa. Dan itu juga nanti akan didiskusikan kepada manajemen. Seperti itu sih. Berarti langkah akhirnya itu didiskusikan kembali dengan manajemen ya, Kak? Iya, nanti didiskusikan dulu bagaimana cara penyelesaiannya dan baru nanti di apa kalau misalnya sudah disetujui cara penyelesaian yang baik seperti apa, baru nanti dieksekusi seperti itu sih. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa nih yang digunakan HR Kakak untuk mengelola karyawan terutama di tengah kondisi pandemi ini? Oke, untuk mengelola karyawan jadi kan gini ya, semenjak ada pandemi ini kan kita untuk mengelola pekerjaan dan juga segala macamnya itu kita sekarang beralih kita mencoba untuk beralih ke digital. Jadi untuk meeting semua dilakukan secara digital, untuk tanda tangan pun sampai tanda tangan untuk persetujuan-persetujuan. Kalau misalnya memang tidak terlalu tidak membutuhkan hard copy atau ini kita bisa melakukannya melalui digital gitu. Selain itu, selama PPKM kemarin kita menerapkan yang ada yang namanya work from home atau WFH. Itu dilakukan sebesar berapa persen nanti tergantung dengan PPKM-nya level berapa gitu. Selain itu, kita juga selalu menyediakan yang namanya masker dan juga obat-obatan, itu juga di kantor selalu tersedia jika memang
nanti ada yang membutuhkan atau seperti apa gitu. Vaksin juga kita sudah lakukan, jadi kita juga sudah mendaftarkan orang karyawan-karyawan untuk melakukan vaksin pertama, kedua, dan juga booster. Seperti itu sih. Baik, Kak, berarti untuk sistem kerjanya itu digital semua ya, sampai tanda tangan. Nah, untuk kesehatannya sendiri, berarti perusahaan Kakak sudah menyediakan obat-obatan dan juga harus mewajibkan vaksin ya? Mm-mm. Oke, terima kasih, Kak, atas Ya, pertanyaan, atas jawabannya. Oke Kak, selanjutnya nih kan yang tadi seperti yang udah disinggung sama Dira kalau sekarang ini kan, lagi kondisi pandemi nih kayak gini. mm, Nah, gimana sih cara perusahaan Kakak nih, PT Gloria membuat calon karyawannya itu tertarik untuk bekerja di, PT tersebut, Kak? untuk tertariknya sih kita nggak melakukan apa ya, maksudnya eh, karena gini sih, semenjak pandemi ini kan banyak orang yang juga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan segala macamnya gitu. Dengan kita tetap membuka membuka lowongan untuk bekerja aja itu sudah sangat banyak yang mendaftar seperti itu sih. Dan ya kita tawarkan aja, maksudnya kita tetap menawarkan fasilitas atau benefit apa sih yang kita bisa tawarkan jika kamu bekerja di PT Gloria. Oh, oke. Paling dikasih tahu kayak benefit-benefit apa aja ya, Kak, yang didapat untuk, calon karyawan nanti? Kak, kalau misalnya masalah gaji ini di PT Gloria ini, biasanya tuh untuk calon karyawannya itu dikasih tahu nggak ya, Kak, gajinya berapa gitu? Hmm, ada yang namanya itu overview itu uh, kita meminta bahwa ini dari perusahaan aku segini. Kayak calon karyawannya itu kalau gaji segini tuh worth it untuk kerjaan seperti ini gitu. Apakah Akan apakah akan diyakinkan atau sesuai kemauan si calon pesertanya, Kak? kalau ya, di perusahaan kami sih lebih ke ini sih, maksudnya kalau memang nggak cocok dengan karyawannya ya udah kita cuma ini sih, yang penting koordinasi koordinasi antar tim, antar satu tim itu